Halo teman-teman, balik lagi sama gua Nats. Kali ini gua main Ragnarok The New World ya teman-teman. Ragnarok ini baru 3 hari rilis ya teman-teman, jadi masih fresh banget buat kalian coba. Fiturnya juga banyak, jobsnya juga lumayan banyak. Kalian bisa pilih sesuai gameplay kalian, mau jadi DPS, tank atau support. Nah, di sini gua main job priest ya teman-teman. Yang kita tahu ya, kalau udah dengar priest pasti larinya ke support. Tapi di Ragnarok The New World ini kalian bisa jadi 3 tipe ya teman-teman. Nah, di sini kita cek dulu. Nah, di sini ya teman-teman, kalian bisa jadi build support. Nah, lihat di trial dungeonnya kita digebukin mau dimanapun nggak mati ya teman-teman. Nah, ini job priest yang kita semua tahu lah, jobnya seperti ini. Nah, di sini ada battle space. Nah, tipe gebuk atau tipe agi attack. Lihat teman-teman, trialnya buat kalian yang suka tipe gebuk main attack di priest bisa pakai build ini. Dan ini build ME atau Magnus, kalian lihat ya, gacor banget skillnya. Dan kalian bisa jadi 3 job ini ganti-ganti, di sini bisa bebas ganti-ganti teman-teman. Aku udah ganti berapa kali dan nggak bayar sama sekali, nggak terkena penalti sama sekali, jadi bebas kalian mau dapatin sesuai gameplay kalian. Nah, ini yang kalian sudah lihat trial dungeonnya seperti ini. Langsung saja. Oh, sebelumnya gua pure F2P ya teman-teman, bener-bener nggak top up sama sekali. Jadi buat kalian yang benar-benar memang F2P juga kayak gua, bisa contoh atau bisa ada penglihatan build kalian ke depannya dari lihat build gua ya teman-teman. Nah, ini gue langsung bahas aja, kita ke start. Nah, di sini gue udah main 3 hari, level gua 48, max HP segini, statusnya segini. Status poinnya kita lihat ya teman-teman, gua main INT sama Dex ya. Kita tahu INT buat bantu heal, Dex buat variabel, buat casting variabel. INT kita cari attack buat bantu heal dan buat perbesar heal kita ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa auto edge, tergantung kalian mau build apa. Misal support priest yang udah gua pakai kayak gini, battle priest, nah kayak gini ya teman-teman, udah langsung dialokasiin sama dia, sama sistemnya. Dan ini tipe ME atau Magnus, hampir sama-sama supportnya, dia mainnya Yanta sama Dex ya, dia butuh Dex yang gede buat case Magnus teman-teman. Nah, segini. Lalu kita ke skill. Mana skill? Oh, ini. Nah, ini skillnya baru open sampai job kedua ya teman-teman. Nanti ada advance 2 job, second job, dan 3 job. Nah, ini gua alokasinya seperti ini teman-teman. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di sini ada ultimate. Sebenarnya gua belum terlalu paham ya ultimate ini untuk apa, belum bisa. Ini pun di trade house belum bisa ya teman-teman, jadi kita skip dulu ya teman-teman untuk ultimate ini. Nah, ini ada setting, sini ada quick, ada guild.
Nah, di skill kita bahas satu-satu. Kita bahas skill. Pertama basic. Basicnya nanti kalian wajib ambil 9 ini ya teman-teman, office skill, biar kalian bisa buka skill ini: bass, kamera, emote, first aid, unlock fitur, storage, playdate, novice guardian, dan rookie benedictine. Nanti muncul kalau sudah unlock, muncul playdate, first aid, bass. Nah, ini class trade tuh gue liatnya ini auto ya, nggak tahu di job lain dapat juga atau enggak ya. 4 skill ini yang pasti gue lihat ini skill udah auto tanpa gue naikin udah ada. Lalu kita ke job pertama. Like udah jelas ya, kita nggak tekin karena kita tipe support. Yang penting ya ini heal wajib 10, carry 5, blessing 10, increase agility 5, English 10, reduce damage. Di job kedua gue naikin Saktuari dulu sampai 10 buat tambah-tambahan heal sama damage. Lalu gue ambil Resu 4, Gloria 2, Imposito Manus 5, Asper 1. Kalau teman-teman di dungeon butuh Asper, kita bisa bantu pakai Asper, kita sudah standby Asper. Nanti seiring berjalannya naiknya job level, mungkin gue bakal naikin ini karena random dispel 2 debuff from Norbert Tem. Menurut gue oke lah, buat PvP juga oke. Kalau kita kena debuff, kita pakai ini langsung di dispel 2 buffnya ya. Nanti Asper mungkin gua mentokin, sama Gloria gua mentokin, Supra kemungkinan gua nggak ambil, safety wall juga nggak gua ambil, tapi nanti kondisional aja ya. Kalau ada skill yang nggak ke alokasi mungkin gua bakal naikinnya ke Supra atau safety wall, tergantung next project Ragnarok ini ke depannya bagaimana. Nah, di setting ini ada satu skill yang menurut gua oke banget ya teman-teman. Nama skillnya adalah ini, BS Sacramenti. Nah, ini tuh seperti apa ya, prepare for elite di Ragnarok yang lain. Jadi kalau kita pakai skill ini otomatis buff kita semua teraktif atau nyala semua buff yang kita punya ya teman-teman. Kecuali Asper sama Kairi, sebenarnya 2 skill ini memang gak dianjurkan buat auto ya teman-teman. Asper yang sampai auto dan Kairi kita pakai situasional aja. Di sini kita ada Ruwatch buat monster-monster hiding. Kita pakai Ruwatch buat di PvP juga buat job-job assassin ya teman-teman. Nah, kita bahas ini. Di sini sistem autonya lumayan unik ya. Jadi setiap yang nyala ini kita nggak perlu taruh lagi ya teman-teman. Nah, setiap nyala hijau ini udah pasti dia bakal auto. Kalau kita auto dia bakal nyala. Kalau kita hilangkan hijaunya, di auto tidak akan nyala. Nah, di auto gue cuman taruh BS Sacramenti dengan Resu atau BS Sacramenti aja. Resu gue biasa manual sih. Nah, di sini juga ada guild ya. Guild udah pasti kita supaya tebal kita taikin PDF training, MDF training, dan kalau ini udah 50 mungkin gua bakal lari ke MDF training buat nambah yang kita biar lebih besar. Nah, gua bakal kasih contoh BS Sacramenti yang tadi gua bilang sangat berguna banget ya teman. Nah, ini jadi kan di sini buff gue cuman 2 ya teman-teman.
pakai buff apa ini, buff movement speed sama Benedictio. Nah bener-bener nggak ada bug ya teman-teman, dan gue langsung klik ini BS Sacramenti, kita klik. Nah lihat kan teman-teman, semua buff yang kita punya langsung muncul dengan satu klik, jadi kita nggak perlu klik satu-satu lagi, nggak ribet. Nah di sini kan lihat blessing, Impress Agility, Angelus, Gloria, Impossible Manus, gua nyala semua ya teman-teman, karena gua klik BS Sacramenti dan gua taruh di skill. Nah kalian bisa lihat begitu simpelnya kalau ada skill ini. Nah spare nanti kasih ke kondisional, teman kalian butuh spare kalian bisa langsung kasih. Jadi langsung aja ke bagian equipment. Di sini gue pakai survival one. Nah ini baru segini ya teman-teman, nanti kita buat progress. Usahakan pakai equip yang latarnya ini coklat atau oranye ya, oranye mungkin ya teman-teman, kita bisa sebut oranye. Nah oranye ini equip yang bagus ya teman-teman, yang udah tier atas masih ada sih merah satu, tapi di bawah merah itu oranye, dan kalian bisa dapetin ini di 4G. Nanti gua akan jelasin. Pertama gua kenalin dulu, gua open dulu equip gua pakainya apa. Nah ini gua pakai survival one 1 masih plus 7. Nah ini statusnya yang attack, hell effect 4, factory effect, level 5, hell effect 4%. Nah di sini ada special skill defense healing level 3, lumayan kan teman-teman. Nah, kartnya juga masih ala kadarnya karena baru 3 hari juga. Gue dibawakan juga gimana susah dari party, masih susah ya teman-teman. Nah gue pakai yang ada aja Bass Deal Adventuring card. Di ini kartnya belum sesuai. Di garment gue pakai hood, ini statusnya nambah attack biar heal lumayan gede. Di armor gue pakai ini iron armor, misal skillnya ini. Di offhand gue pakai Thorny Buckler plus 7, lumayan. Ada 10 ada build reflection. Sebenarnya Priest itu enggak cocok ya main reflect, meskipun dia tebel tapi dia lebih ke survive ya teman-teman. Jangan sampai Priest itu mati sebenarnya di dungeon. Dia juga Swiss kan rest, kalau dia mati siapa yang rest? Jadi reflect itu menurut gua nggak worth it di Priest, dia lebih worth it di tank ya, di tank. Job-job seperti Paladin tuh oke banget reflect, apalagi di PvP kita gebuk dia malah kita yang mati. Nah di sus gua pakai high skill. Nah ini ya teman-teman ya, kalian lihat sendiri partnya masih amburadul, nanti gua beresin. Ini ACC gue pakai necklace 1 buat nambah fit lagi biar lebih tebal dikit, dan satu lagi gue pakai recovery buat nambah heal. Nah ini sayapnya gue dapet dari quest, headnya juga masalah kadarnya, masalah kadarnya, face, nah semua masalah kadarnya. Nah ini gue bahas nih, tadi gue bilang kalian bisa dapetin senjata di 4G. Nah kita klik enchant. Nah di sini ada enchant, ada 4G, ada refine, ada insert card, ada transfer. Nah kalian nggak perlu ke green ya buat refine, kalian bisa refine sendiri kapan dimanapun.
Nah, ini enchant, kalian pasti sudah tahu yang sudah lama main RO. Enchant sesuai level, itu baru level 30 semua. Belum 30 semua sih. Masih ada garment sama sus yang belum 30. Nah, ini 4G. Di 4G kalian bisa dapat equip, dan gua saranin kalian pakai equip orange ya teman. 4G terus sampai kalian dapat orange. Nah, gua kasih contoh. Ini gua ada bahan buat 4G ya. Gua 4G di seal, di offhand. Klik. Nah, itu orange ya teman-teman. Nah, ini sama, kita lihat efeknya. Ternyata efeknya juga sama aja, berarti kita lanjut 4G. Nah, ini ungu, skip yang ungu ya teman-teman. Kita lanjut 4G, ungu lagi, biru nambah drop, biru lagi. Oke, dapat. Oh, sama aja teman-teman efeknya. Ya, seperti itulah gambarannya untuk 4G. Di equip lain pun kalian bisa 4G sampai dapat equip orange dan status yang lumayan. Mungkin untuk build full support untuk saat ini itu aja teman-teman. Nanti gua update build gua selanjutnya selama progress ya teman-teman, biar kalian juga tahu apa aja yang wajib diganti. Tapi nanti gua jelasin juga equip kita dapat dari mana, dan equip kita itu yang bagus yang mana untuk khusus priest support dan F2P ya teman-teman. Jadi no top up, kita masih bisa main dan masih bisa bersaing sama job-job yang up atau F2W. Nah, untuk saat ini sekian dulu ya teman-teman. Tolong support channel gua dengan klik like, bisa kalian share juga, dan yang terpenting kalian bantu gua subscribe ya teman-teman, biar gua semangat bikin kontennya nextnya ya teman-teman. Oke, untuk itu sekian dulu, kita sambung lagi di next video. Bye bye.